Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas ATSI C. Kami akan mempresentasikan salah satu metode System Development Life Cycle, yaitu metode Joint Application Design GAD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Medina dengan NPM 2211031126. Saya Galudi Utami dengan NPM terakhir 009. Saya Yudhistira Praditya Putra dengan NPM terakhir 020. Saya Delia Putri Zainal dengan NPM terakhir 073. Saya Gabriela Ratamawarni dengan NPM terakhir 130. Saya Niputu Ditya Karista Putri dengan NPM terakhir 040. Oke, selanjutnya berikut adalah topik pembahasan kami kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kedua pengertian dan kegunaan Joint Application Design, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan metode GAD ini, yang keempat ada pihak-pihak yang berkontribusi, yang kelima ada fase atau proses dan tantangan Joint Application Design, yang kelima ada contoh penerapannya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi yang pertama adalah pendahuluan, silakan. Baik, untuk pendahuluan, seperti yang kita ketahui, SDLC atau System Development Life Cycle merupakan serangkaian tahapan yang dilalui dalam proses pengembangan sistem, dimulai dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem yang sudah berjalan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, berjalan dengan baik, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sebelum adanya SDLC, seringkali proyek pengembangan sistem informasi mengalami berbagai masalah, seperti penundaan, biaya yang melonjak, atau hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan adanya SDLC, proses pengembangan sistem menjadi lebih terorganisir, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipantau secara sistematis. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam SDLC adalah Joint Application Design atau JAD. Metode JAD dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan sistem secara langsung. Metode JAD memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perancangan sistem melalui sesi perancangan yang terstruktur dan intensif. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses perancangan, metode JAD dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan masalah, dan merancang solusi bersama secara efisien. Dengan demikian, metode JAD menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam SDLC untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kesempatan keberhasilan proyek pengembangan sistem informasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi apa sih itu metode JAD? JAD adalah Joint Application Design, merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan partisipasi aktif dari pengguna atau pemakai aplikasi dalam proses menentukan kebutuhan dan merancang sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Serta metode ini melibatkan pembentukan sebuah tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait dengan proyek, seperti pengguna akhir, pemilik proyek, analisis sistem, dan pengembang. Tim ini kemudian bekerja sama dalam sesi diskusi intensif yang bisa dilakukan secara langsung atau secara virtual. Metode ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan bisnis yang sebenarnya dipahami dengan baik dan tercermin dalam desain sistem yang dihasilkan. JAD juga membantu mengurangi kesenjangan antara harapan pengguna dan hasil akhir proyek, serta memungkinkan identifikasi dini terhadap masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi.
Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya Joint Application Design ini atau JAD memiliki beberapa kegunaan yang berguna dalam pengembangan sistem informasi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, JAD berguna untuk mengumpulkan informasi dan data. Jadi metode JAD ini berguna untuk mengumpulkan informasi dan data dari pengguna sehingga dapat mencegah sistem yang terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kegunaan yang berikutnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. JAD memungkinkan pengguna untuk terlibat secara langsung dalam proses perancangan sistem, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna dan kualitas sistem yang dihasilkan. Kegunaan yang ketiga yaitu untuk mengurangi scope creep. JAD dapat membantu mengurangi scope creep hingga 50% dengan cara mengumpulkan kebutuhan pengguna secara lebih efektif dan mencegah adanya perubahan yang tidak diinginkan dalam proses pengembangan. Selanjutnya, kegunaan JAD adalah untuk meningkatkan kualitas spesifikasi. JAD memungkinkan partisipasi pengguna yang lebih aktif dalam proses pengembangan, sehingga meningkatkan kualitas spesifikasi sistem yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat kegunaan JAD untuk meningkatkan kepemilikan pengguna. JAD dapat meningkatkan kepemilikan pengguna sistem dengan cara melibatkan mereka secara langsung dalam proses perancangan dan pengembangan sistem. Berikutnya adalah untuk meningkatkan kreativitas ide. JAD memungkinkan tim pengembang dan pengguna bekerja bersama-sama sehingga meningkatkan kreativitas ide dan solusi yang dihasilkan. Berikutnya adalah untuk meningkatkan kecepatan pengembangan. JAD dapat meningkatkan kecepatan pengembangan sistem dengan cara mengumpulkan kebutuhan pengguna secara lebih efektif dan mencegah adanya perubahan yang tidak diinginkan dalam proses pengembangan. Kemudian, kegunaan JAD yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan kualitas sistem. JAD memungkinkan pengembang dan pengguna bekerja bersama-sama sehingga meningkatkan kualitas sistem yang dihasilkan dan memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, berikutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Materi berikutnya yaitu kekurangan dan kelebihan Joint Application Design. Yang pertama, kekurangan JAD, yaitu membutuhkan banyak dana. Metode ini membutuhkan banyak dana karena melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengembangan sistemnya. Contohnya adalah biaya untuk menyediakan fasilitas pertemuan, juga waktu dan upaya yang diperlukan untuk menganalisis kebutuhan dan menganalisis solusinya. Yang kedua yaitu proses perencanaan sistem memerlukan waktu yang lebih lama. Proses perencanaan metode ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan memerlukan diskusi yang mendalam untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pemangku kepentingan dapat dipahami dan diimplementasikan ke dalam desain sistem. Yang ketiga ada di dalam tim terkadang ada istilah pendominasi dan penonton. Pendominasi biasa terjadi karena seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau keahlian yang menonjol, sementara penonton mungkin merasa lebih nyaman untuk mengamati daripada berpartisipasi dalam diskusi. Hal ini menciptakan komunikasi yang kurang baik dalam forum diskusi. Kemudian ada kelebihan JAD. Yang pertama, dapat mengurangi scope creep hingga 50%. Metode ini membantu mengurangi scope creep karena melibatkan pemangku kepentingan secara langsung dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem dengan tujuan agar sistem dapat dipahami dengan lebih jelas dan mengurangi risiko adanya perubahan yang tidak terduga selama proses pengembangan. Yang kedua, dapat menghasilkan kualitas informasi yang sangat baik dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, adanya kerjasama tim akan memudahkan proses implementasi sistem baru dengan biaya yang lebih rendah. Melalui kerjasama tim dalam metode JAD, proses implementasi sistem baru dapat dilakukan dengan lebih efisien dan biaya yang lebih rendah karena pengelolaan risiko yang baik, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan keterlibatan yang lebih besar dari anggota tim. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Lalu yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang berkontribusi atau berkaitan dalam pengembangan sistem metode Joint Application Design ini. Ada 6 pihak yang berkontribusi atau terkait. Yang pertama adalah ada sponsor eksekutif. Sponsor eksekutif ini adalah seseorang dari organisasi pelanggan atau dari pihak internal pelanggan, seperti manajer, CIO, CISO, ataupun CEO. Mereka mempunyai wewenang untuk membuat keputusan terkait proyek, seperti menetapkan visi proyek, menyelesaikan konflik, mengkomunikasikan dukungan pelanggan, dan membantu meminimalkan penolakan apapun yang mungkin diungkapkan oleh organisasi pelanggan selama proses Joint Application Design ini. Yang kedua adalah fasilitator GAD. Fasilitator ini adalah organisasi penyedia yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjalankan sesi GAD. Mereka, si fasilitator ini juga mengatur, mengelola, dan melaksanakan berbagai kegiatan JD, menengahi perselisihan untuk meminimalkan perselisihan, dan juga untuk mendorong partisipasi pengguna dalam sesi JAD. Fasilitator juga biasanya dapat diminta untuk merangkum diskusi untuk memungkinkan pengambilan keputusan proyek oleh sponsor eksekutif. Yang ketiga ada pengguna atau users. Sebagai pengguna atau yang memanfaatkan dari sistem, mereka memberikan arahan strategis, taktis, atau operasional untuk proyek dan untuk mewakili berbagai tingkatan organisasi klien. Pengguna atau users ini seperti admin, pelanggan, dan lain-lain yang biasanya menggunakan atau memanfaatkan sistem tersebut. Yang keempat ada perwakilan TI. Perwakilan TI merupakan pengembang utama dalam organisasi produk. Mereka memberikan masukan teknis, memberikan saran teknis, dan membantu tim pengembangan mengembangkan visualisasi produk, model teknis, dan prototipe. Perwakilan TI ini juga membantu menerjemahkan pandangan pengguna mengenai solusi dan tujuan bisnis ke dalam persyaratan bisnis yang dapat diimplementasikan dan memperjelas kendala teknologi proyek dan mendukung pengembang dalam menggunakan teknologi dan alat yang tersedia. Perwakilan TI ini juga dapat mewakili fungsi lain perusahaan seperti administrasi data, analisis bisnis, pembuatan prototipe, manajemen produksi, atau manajemen operasi. Yang kelima ada juru tulis atau scribes. Juru tulis ini bertanggung jawab untuk mendokumentasikan sesi JAD dan mencatat poin-poin penting seperti misalnya item tindakan. Juru tulis juga memungkinkan untuk meminta klarifikasi dan memastikan bahwa poin-poin diutarakan dengan benar dalam proses JAD tersebut. Yang terakhir adalah pihak pengamat atau observers. Seperti namanya, pihak pengamat adalah untuk mengamati sesi JAD dan mengumpulkan pengetahuan atau informasi tentang kebutuhan pengguna dan keputusan sesi. Pihak pengamat ini hanya untuk menonton dan mendengarkan dan tidak diperkenankan memberikan masukan dan saran. Selain itu juga mereka hanya dapat berinteraksi dengan peserta sesi saat istirahat atau sebelum dan sesudah sesi. Selanjutnya adalah proses atau siklus dari 4 fase utama siklus JAD. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam fase ini, sponsor eksekutif ditunjuk yang untuk mewakili keseluruhan tingkat organisasi secara luas. Dan juga ruang lingkup sesi JAD ditentukan. Juga dalam fase ini, fasilitator sesi juga diidentifikasi yang dengan memiliki keahlian dalam teknik JAD serta pengalaman dengan bisnis yang akan dibahas atau dengan memiliki pemahaman bisnis yang akan dibuat sistemnya seperti itu. Lalu sponsor, fasilitator, dan tim pengembangan juga mengidentifikasi tujuan, manfaat, dan risiko yang diharapkan dari proses tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah fase persiapan. Dalam fase ini, sponsor dan fasilitator dapat bekerjasama untuk menjadwalkan sesi JAD yang biasanya dilakukan selama
yang biasanya sesi JD ini dilakukan selama setengah hari hingga beberapa minggu, lalu membuat agenda sesi untuk mengumpulkan informasi spesifik dari pengguna dan membutuhkan pengembangan pertanyaan yang akan ditanyakan, lalu dan juga menyiapkan materi pelatihan. Sponsor juga mengadakan pertemuan awal di mana mereka menyampaikan pidato kepada anggota tim dan menyatakan komitmen serta dukungan terhadap upaya JD. Nah, fase yang ketiga ada rancang dan melaksanakan sesi. Dalam fase ini, fasilitator dan pihak lain mengidentifikasi kebutuhan sistem dan antarmuka. Mereka juga menyelesaikan ruang lingkup dan tujuan proyek, mengembangkan prototipe produk, mendokumentasikan semua keputusan, dan membuat hasil dari proses-proses tersebut. Lalu, sesi desain selanjutnya biasanya dimulai dengan diskusi mengenai permasalahan yang diidentifikasi pada sesi-sesi sebelumnya dan diselesaikan. Lalu yang fase terakhir adalah dokumentasi dan finalisasi. Setelah seluruh dokumen desain telah selesai dibuat, fasilitator atau tim pengembangan menyajikan dokumen-dokumen dan mendemonstrasikan prototipenya kepada sponsor. Mereka juga mendapatkan persetujuan sponsor untuk melanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya. Selanjutnya adalah tantangan dalam pengembangan sistem dengan metode JID ini. Yang pertama, tantangannya adalah fasilitator harus menyediakan lingkungan yang damai dan seimbang di mana semua peserta dapat bersuara untuk menyampaikan pandangan atau komentarnya tanpa menimbulkan kekacauan. Yang kedua adalah para profesional yang relevan dengan proyek harus dilibatkan, jadi tidak ada yang tidak akan menyumbangkan sesuatu yang berarti atau sebagai penonton saja. Yang ketiga adalah penyelenggara sesi JD hendaknya melakukan kajian terlebih dahulu terhadap topik yang akan dibahas agar dapat memimpin proyek dengan baik dalam perbaikan atau pembuatan sistem yang sedang dikembangkan agar proses JD ini lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya ini berikut adalah contoh penerapan metode JAD dalam website Laboratorium Artificial Intelligence di Universitas Nasional yang diambil atau dikutip dari jurnal yang berjudul Sistem Informasi Laboratorium dengan metode Joint Application Design berbasis website, dalam kurung kasus Laboratorium Artificial Intelligence Universitas Nasional oleh RT Aldiasa dan MI Wahyudin tahun 2022. Dapat dilihat di sini, yang pertama adalah proses JID-nya. Mereka melakukan proses JID melalui daring atau online, yaitu melalui Google Meeting. Lalu yang selanjutnya, setelah itu dihasilkan rancangan awal sistem sebagai berikut. Ada profilnya, tata tertib, dan lain-lain sebagainya. Lalu dari rancangan tersebut dibuatlah sistem berbasis website sebagai berikut, yang pada halaman awalnya adalah halaman login yang dimana pengguna harus memasukkan email dan juga password mereka atau sandi mereka yang akhirnya akan dapat diarahkan kepada halaman utama atau tampilan menu yang sesuai dengan rancangan awal sistem tersebut. Seperti kalau bisa di zoom ini ada profil, ada tab profil, tata tertib, website Universitas Nasional dan lain sebagainya, seperti yang ada di rancangan awal sistem ini. Dan ini juga adalah contoh atau bentuk dari tampilan menu awalnya jika dibuka menu profil yang visi dan misi. Yang bagian sini itu tampilannya akan sebagai berikut. Dalam sistem tersebut dibuat dan dirancang untuk pendataan dan manajemen pada Laboratorium Artificial Intelligence. Aplikasi yang dihasilkan ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis web. Maka aplikasi ini dapat dijalankan pada multi-platform dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan kembali ke depannya.
Dengan penggunaan sistem ini, pekerjaan yang biasanya menggunakan pencatatan manual di kertas menjadi lebih ringkas dan cepat. Hasil dari sistem ini adalah pengolahan data software laboratorium, data asisten laboratorium, inventaris laboratorium, ruangan laboratorium, jadwal perkuliahan, dan berita seputar kegiatan di laboratorium. Sistem ini sangat membantu mahasiswa dari segi efisiensi untuk melihat informasi penting seputar laboratorium artificial intelligence di Universitas Nasional. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Secara keseluruhan, kesimpulan dari presentasi ini adalah metode Joint Application Development atau JAD adalah pendekatan yang efektif untuk menghasilkan sistem informasi yang berkualitas, yang melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, yang memungkinkan untuk pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan persyaratan sistem. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan metode ini memerlukan perhatian yang lebih khusus terhadap biaya dan waktu yang diperlukan untuk perencanaan yang matang. Diingat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa biaya yang dibutuhkan untuk sistem ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan waktu yang sangat lama. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, penggunaan metode JAD atau Joint Application Development dapat memberikan hasil yang memuaskan dan meminimalisir risiko dalam pengembangan sistem. Sekian kesimpulan dari presentasi ini, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua bisa mendapatkan pengetahuan atau insight yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.